Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ribut, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, sehat ya. Datang ke Ahad pagi jauh-jauh dari Pontianak bersama siapa? Saya ini Mas datang ke sini pas kebetulan ada tugas dari pemerintah. Iya. Ditugaskan ke Jakarta. Pas kebetulan dari hari Rabu sampai dengan hari Jumat. Oh, begitu. Iya. Iya. Hari Jumat pas kebetulan keperluan saya di Jakarta, koordinasi masalah kegiatan kantor di Jakarta sudah selesai. Sudah selesai ya. Kemudian saya dari Jakarta lewat menggunakan kereta api, lewat stasiun Senen dan saya sampai di sini lebih kurang jam 3 subuh malam Sabtu. Sampai di gedung ini? Sampai di kota Solo. Sampai di kota Solo. Kemudian? Saya menginap di Hotel Keprabuan, Mas. Iya. Iya. Kemudian Sabtu pagi saya ke gedung ini. Iya. Pas kebetulan juga ada titipan amanah dari pengurus cabang perwakilan Pontianak. Oh, begitu. Menyampaikan zakatnya kawan-kawan yang telah dihimpun. Oh, begitu, dititipkan begitu. Ya, titipkan ya. ke Alhamdulillah. Oke, Pak Ribut, ini tentunya sudah tidak asing ini mengikuti pengajian MTA ya. Kalau di Pontianak sendiri Bapak sudah aktif di sana sudah berapa lama? Iya, terima kasih Mas. Saya sudah aktif di Pontianak hampir 1 tahun. 1 tahun. Waktu ya? itu bulan Mei. Bulan Mei. Iya. Ingat benar ya? Iya, bulan Mei. Jadi begini Mas ceritanya. Bulan Mei itu saya pas kebetulan di rumah. Iya. Muter-muter radio, rupanya ada ceramah dari Al Ustadz Ahmad Sukino. Iya. Saya waktu itu sambilan ngerjakan pekerjaan kantor di rumah. Oh gitu. Iya gitu. Iya. Jadi gitu saya sambilan, terus sekali saya dengarkan, tapi tidak begitu saya pedulikan. Rupanya istri saya Mas ngikut mendengarkan. Nah itu. Pas saya kan sibuk mengerjakan pekerjaan kantor, jadi saya tidak perhatikan. Kemudian 2 minggu setelah itu, istri saya nanya, ceramah yang kemarin yang suaranya agak keras dan fanatik terhadap agama dan menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran secara tegas itu coba dicari lagi. Oh gitu. Nah itu. Mulai ketagihan ini. Iya ketagihan ya. Nah itu saya terus saya cari lagi. Iya. Oh di sini. Jadi waktu itu ya kurang lebih ya sekitar malam Rabu atau malam Kamis gitu ya. Iya. Itu. Jadi ketika itu kan saya juga terus mengikuti perkembangan radio itu. Kemudian hari Sabtu kan Radio Karisma itu kan terus mengudara terus. Siarannya on air langsung bergabung dengan Radio Persada. Iya, dari nah, sini itu. ya. Iya. Kemudian di hari Sabtu itu lebih kurang acaranya antara jam 10 sampai dengan jam 11. Iya. Itu rupanya lokal Pontianak. Iya. Menyampaikan bahwa nanti sore akan ada kajian yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdurrahman Suparno. Waktu saya ini belum pernah jadi anggota juga belum pernah apa gitu ya. Jadi saya coba SMS ke radio itu. Acara itu ya? Iya, ke acara kan saling sapa gitu. Jadi saya SMS, pas kebetulan silakan saja Pak Ribut Suharyadi untuk bergabung di kajian kita di Pontianak. Itu setiap hari Sabtu 2 minggu sekali ba'da sholat asar. Oh gitu. Itu iya. Ya. Dan mulai saat itu aktif mengikuti. Aktif terus ya. Pas kebetulan ya terus gabung dengan perwakilan Pontianak, jadi aktivitas yang ada di Pontianak saya terus mengikuti. Makanya kepengurusan perwakilan Pontianak mempercayakan saya untuk mengikuti kajian Ahad pagi hari ini. Alhamdulillah.
Ya, Pak Ribut, dulu memang kurang begitu perhatian dengan ceramah Al-Ustadz. Kemudian setelah istri mulai mengikuti, Pak Ribut juga sudah mulai mengikuti. Sebenarnya apa yang menarik dari ceramah-ceramah Al-Ustadz itu? Yang menarik gini Mas, jadi ketika Al-Quran dibacakan, Ya. dilanjutkan dengan terjemahannya. Ini Disitulah, yang penting ya. ini yang penting Pak. Jadi pemahaman kita di situ. Ya. Kemudian dijelaskan secara gamblang oleh Al-Ustadz, inilah dalam hati saya berarti inilah yang selama ini yang saya cari. Iya, iya. Jadi gitu, saya mohon maaf ini agak cerita. Oke. Jadi saya dulu pernah pengurus masjid Pak. Jadi pengurus masjid Pernah ya. ketua pengurus masjid. Ketua pengurus masjid, saya sering mendatangkan Ustadz untuk ceramah di masjid. Iya. Saya rasanya tidak puas. Tidak puas karena apa? Karena dalam penjelasannya itu banyak cerita yang bias dari inti dari penjelasannya itu. Begitu. Di situ. Iya, Nah, iya. kemudian saya ndak komentar, ndak apa gitu. Saya diam saja gitu. Oke, oke, oke. Nah, kemudian setelah saya sudah tidak pengurus masjid lagi tahun 2009, saya sudah tidak pengurus. Kemudian tahun 2010, tahun 2011 itulah saya mendengarkan ceramah Radio, ini ya. Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya juga sebenarnya tahun 2006 pernah oleh salah seorang jemaah datang ke kita itu pengajian yang juga ngupas Al-Quran, pernah menyebutkan MTA, cuman Tidak siapa perhatian, ya? anak pernah menyebutkan tahun 2006 itu. Nah, Iya. itu. Nah, itulah rupanya tahun 2011 ketemu akhirnya. Alhamdulillah. Oke, berarti itu waktu yang diberikan Allah sangat tepat. Amin ya. Sehingga mudah-mudahan nanti Pak Ribut bersama keluarga Insya Allah. terus istiqomah di sana. Cuman gini Mas, saya mungkin perlu berbagi pengalaman dengan jemaah yang lain. Oke, gimana? Jadi gini, Mas, jadi saya ini kan kalau sholat maghrib rumah dari masjid itu sekitar 300 meter dari rumah. Iya. Jadi setelah sholat maghrib, saya ada 2 anak laki-laki yang sekarang kelas 2 SMA dan kelas 2 Sanawiyah. Iya, iya. Jadi setelah sholat maghrib, pulang ke rumah, sholat sunat, ba'da maghrib, kemudian langsung saya ngaji dengan anak-anak saya. Iya. Anak saya suruh baca 2 ayat. Kemudian kita kalau ada kesalahan kita saling ingatkan, Iya, baik anak maupun bapak. Juga saya cerita dengan anak saya, bapakmu juga belum begitu fasih baca Al-Quran. Anak saya kan di Sanawiyah. Iya. Nah itu, jadi saling mengingatkan, saya cerita gitu. Iya. Nah, kemudian setelah selesai membaca Al-Quran 2 ayat selesai, kemudian dilanjutkan terjemahannya. Iya. Terjemahannya juga 2 ayat gitu. Juga anak saya yang terakhir juga putri, juga sekolah di Madrasah Ibtidayah. Nah itu Pak. Itu juga agak sudah lebih pasti dari abangnya gitu. Walaupun masih kelas 3 Madrasah Ibtidayah, karena dia sering ngaji dengan bulenya gitu ya Pak ya. Nah itu pernah dengan gurunya sendiri, karena itulah. Jadi anak-anak saya begitu ngaji selesai Al-Quran, kemudian baca terjemahnya. Saya mencoba menjelaskan, namun saya pernah bertanya pada pengajian di cabang, di cabang Pak itu Pak, dengan Ustadz Abdurrahman Suparno, Pak bagaimana, saya tanya tidak secara langsung, hanya pribadi gitu aja. Bagaimana kalau saya menjelaskan Al-Quran itu apa yang ada dan apa sesuai dengan kemampuan saya? Boleh dijelaskan? Boleh dijelaskan gitu. Boleh silakan, tapi jangan sampai terlalu terlalu melebar gitu. Apa yang bisa dipengerti silakan dijelaskan. Nah dari itulah saya mencoba menjelaskan, alhamdulillah rupanya Allah mencoba membuka pemikiran kita, sebenarnya kalau kita mau berusaha bisa Mas. Alhamdulillah. Ya, untuk bisa memahami dan bisa menjelaskan kepada anak-anak kita. Nah, itu. Inilah yang sebenarnya yang dulu saya tidak berani Mas. Waktu ikut pengajian-pengajian dan waktu saya jadi ketua masjid, saya tidak berani ngaji dan menjelaskan kepada anak-anak saya. Tapi namun setelah saya mengikuti di pengajian ini, di pengajian cabang di Pontianak, saya insya Allah akan saya pertahankan. Gitu. Iya.
karena juga menjadi kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ribut Suhardi. Mudah-mudahan istiqomah bersama keluarga terus bersemangat untuk mengembangkan dakwah Islam di Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.